Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membuat video tentang public speaking untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia mengenai kantin kampus STIE Mahardika. Sebelumnya, perkenalkan saya Fani Alvara dengan rekan saya Lovely Lauli Amalia. Kami dari STIE Mahardika Surabaya. Nah, berikut merupakan kondisi kantin kampus STIE Mahardika Surabaya, serta dua layout tempat duduk. Yang pertama berada di bawah, dan yang kedua berada di atas. Dengan satu stand kantin, menu-menu yang dijual di kantin ada beberapa macam, seperti es krim, Nutrisari, Pop Ice, Good Day, air mineral, teh pucuk, mie instan, dan lain sebagainya. Adapun makanan dan minuman yang menjadi bestseller yaitu mie instan dan air mineral dengan harga mulai dari 3.000 hingga yang paling mahal 6.000. Nah, dari beberapa varian makanan dan minuman yang ada di kampus kita itu mayoritas merupakan termasuk makanan dan minuman instan. Kira-kira kamu tahu nggak sih resiko dari makanan dan minuman instan itu seperti apa? Yang aku tahu bahwa mengonsumsi makanan dan minuman instan itu dapat merusak ginjal. Sedangkan terlalu banyak mengonsumsi minuman instan itu juga dapat mempengaruhi atau meningkatkan diabetes. Jadi berisiko tinggi bahwa mengonsumsi minuman tersebut akan terkena diabetes begitu ya. Apa saja sih resiko dari makanan dan minuman instan itu? Nah, resiko dari makanan dan minuman instan ada berbagai macam jenisnya. Kalau makanan instan, menurut Dirjen Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa ada beberapa jenis penyakit yang disebabkan oleh makanan instan. Di antaranya seperti yang pertama, dapat meningkatkan faktor resiko obesitas atau kegemukan. Yang kedua, dapat meningkatkan faktor resiko terkena penyakit hipertensi. Yang ketiga, dapat meningkatkan faktor resiko terkena penyakit jantung. Yang keempat, dapat meningkatkan faktor resiko terkena penyakit kanker. Yang kelima, dapat meningkatkan resiko terkena penyakit stroke. Sedangkan kalau minuman instan, benar apa yang telah dikatakan oleh kakaknya, jika terlalu sering mengonsumsi minuman instan akan mudah terkena penyakit diabetes. Batasan untuk mengonsumsi gula dalam sehari telah diatur dalam undang-undang yang tertulis dalam Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang mencantumkan kandungan gula, garam, dan juga lemak, serta pesan kesehatan pada pangan olahan dan pangan siap saji. Berdasarkan aturan tersebut, maka batas konsumsi gula dalam sehari yaitu 4 sendok makan per hari atau kurang lebih 50 gram. Nah, itu sudah termasuk yang ada di makanan, minuman, bumbu di masakan, nasi, dan gula dari buah. Dalam 200 ml minuman bersoda mengandung gula sebanyak 20 gram. Nah, kalau dalam 500 ml minuman boba mengandung gula sebanyak 40 gram. Sedangkan kalau dalam 500 ml minuman teh kemasan rasa buah mengandung gula sebanyak 48 gram. Jadi kalau misal kita membeli dalam satu hari kita membeli 3 atau 4 kali minuman instan itu sudah melebihi batas itu tadi ya Kak? Benar sekali Kak, yang dikatakan oleh kakaknya bahwa kalau melebihi batas yang telah diatur dalam undang-undang itu bakal melebihi batas minuman yang telah diatur dan berpotensi untuk
terkena atau terjangkit penyakit diabetes. Jadi kalau saran dari saya pribadi untuk memilih atau mengkonsumsi saja minuman atau makanan yang less sugar atau no sugar agar bisa terhindar atau menghindari penyakit atau terjangkit diabetes itu sendiri. Soalnya kalau sudah terjangkit penyakit diabetes itu akan susah atau sulit untuk disembuhkan, dan mau nggak mau harus disuntik insulin atau meminum obat setiap hari. Dan jangan lupa setelah selesai makan dan minum untuk membuang sampah kalian kepada tempatnya, yaitu tempat sampah, dengan memilah sampah kalian sesuai jenisnya, termasuk kategori organik, anorganik, atau B3. Di mana organik sendiri merupakan sampah berupa sampah yang mudah terurai, seperti tumbuhan yang sudah kering atau sisa makanan. Sampah anorganik merupakan sampah yang susah untuk terurai atau tidak bisa terurai, seperti plastik, besi, ataupun kaca. Dan untuk B3 sendiri, sampah B3 merupakan sampah yang seperti zat kimia, di mana contohnya seperti sisa obat-obatan atau sisa make up yang sudah kadaluarsa dan bahan kimia yang lainnya. Sampah anorganik sendiri mempunyai warna tong sampah berwarna kuning. Untuk sampah organik memiliki warna tong sampah berwarna hijau, dan sampah B3 memiliki warna tong sampah berwarna merah. Nah, sekarang saya membawa sampah saya yang merupakan sampah anorganik. Mari kita buang. Yuk kita wawancari salah satu mahasiswa atau mahasiswi yang ada di kampus ini yuk. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu mahasiswi yang ada di kampus STE Mardika Surabaya untuk menanyainya terkait pendapatnya bagaimana sih terkait kondisi kantin saat ini. Halo Kak. Halo, Dengan kakak siapa? kakak dia. Dari kelas? Akuntansi reguler pagi. Oke. Izin tanya ya Kak terkait pendapatnya tentang kondisi kantin saat ini. Oke. Kira-kira menurut pendapat kakaknya pribadi terkait kondisi kantin kampus kita saat ini tuh bagaimana ya Kak? Apakah sudah layak atau masih ada ya banyak kekurangannya atau bagaimana Kak? Ya kalau pendapat pribadi saya itu banyak kekurangan. Soalnya apa ya, kayak varian makanan dan minumannya itu kurang memaksimalkan. Oh berarti varian dan makanan minumannya tuh kurang banyak variannya ya Kak ya? Betul. Nah kalau terkait metode pembayarannya nih kakaknya ini lebih suka yang pakai non tunai atau pakai tunai atau campuran Kak, kayak misalnya kadang-kadang tunai kadang-kadang non tunai? Itu tunai. Tunai berarti kakaknya mayoritas kalau semisal ya kayak suatu saat kantinnya kita sudah bisa menerima pembayaran melalui kayak kris itu lebih banyak memilih tunai ya Kak ya? Iya, benar. Nah kalau menurut kakaknya nih, kalau boleh tahu varian makanan atau minuman seperti apa sih yang paling banyak digemari atau banyak peminatnya bagi kalangan mahasiswa yang ada di kampus ini? Ya kalau makanan sih kayak yang pedes-pedes, terus yang berkuah, terus kalau minuman apa ya, kayak es-es gitu. Kalau jus sih terserah kalau ada. Nah kalau makanan yang pedes-pedes tuh contohnya seperti apa Kak? Kayak apakah kayak makanan Korea kayak tteokbokki atau bagaimana kah? Boleh aja sih kayak gitu. Apa kalau nggak gitu ya apa ya? Ya bisa aja tteokbokki atau yang lain gitu. Oh berarti ini kakaknya kayak menyarankan lebih banyak varian makanan seperti yang pedes-pedes, terus yang minuman yang bagaimana Kak? Minuman yang tadi? Ya minumannya ya kayak es-es apa kayak jus gitu barangkali ada. Nah ini sekedar info ya Kak, ini kan tim kami mendapatkan info dari salah satu dosen yang ada di sini kalau katanya Ketua STE Mardika Surabaya berencana untuk merenovasi, memperluas dan memperbanyak stand yang ada di kantin Mahasiswa Surabaya menjadi lebih banyak. Nah kalau menurut pendapatnya kakaknya ini harapannya ini untuk kantin kita ke depannya ini bagaimana Kak? Ya harapan saya sendiri sih apa ya, kayak banyak varian dan banyak peminatnya untuk beli di kantin.
Nah kak, kalau terkait stand-stand tadi itu harapannya kakaknya tuh standnya tuh lebih banyak menjual varian seperti apa sih kak, agar bisa sebagai masukan buat kampusnya bisa lebih upgrade lagi kantinnya. Stand kayak makanan sih, ya makanan yang pedes-pedes itu lumayan ada peminatnya daripada makanan yang tidak pedes gitu. Kalau selain makanan pedes-pedes tuh apa ada lagi kak? Atau mungkin minuman kayak misalnya minuman boba atau minuman selain es teh ya kak? Es teh kan sudah umum ya. Kalau misalnya minuman es coklat atau dan lain sebagainya. Ya boleh aja sih kalau ada es coklat atau es boba gitu kan ya banyak yang suka gitu, banyak peminatnya. Nah kalau terkait ini kan yang seperti kita tahu ya, ini kan kayak tempat duduknya buat mahasiswa kan kayak tergolong kurang kan buat mahasiswa yang begitu banyaknya. Nah kalau menurut kakaknya ini apakah perlu dilakukan juga perluasan kayak tempat duduknya atau tempat nongkrongnya buat mahasiswa juga, atau tidak usah hanya memperluas dan memperbanyak stand-stand makanannya saja? Ya boleh juga sih kalau mau memperluas kayak tempat nongkrong atau tempat duduk biar banyak yang di situ gitu. Oh biar banyak mahasiswa yang lebih nyaman dan juga bisa menjadi salah satu rujukan buat untuk mengerjakan tugas secara kelompok juga ya kak ya? Ya benar. Oke, itu sekian dari wawancara saya bersama dengan salah satu mahasiswa yang ada di STIM Merdeka Surabaya. Kesimpulan dari wawancara tadi yaitu kritik dan sarannya. Yang pertama, karena kantin hanya ada satu, maka sarannya untuk memperbanyak stand. Dan yang kedua, karena kantinnya hanya ada satu, jadi varian makanan minumnya pastinya hanya ada sedikit. Jadi sarannya untuk memperbanyak varian makanan dan minuman juga. Serta yang ketiga, yaitu memperbanyak space atau kursi dan bangku kosong untuk mahasiswa yang ingin mengerjakan tugas di kantin atau hanya sekedar nongkrong saja di kantin. Dan untuk saran dari kami untuk juga menyediakan wifi atau internet gratis bagi mahasiswa yang ada di kantin untuk bisa mengerjakan tugas dengan leluasa atau sekedar nongki saja di kantin agar bisa lebih nyaman dan comfort bagi mahasiswa tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but